Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita baca tentang inilah yang akan terjadi padamu di tahun sepanjang di 10 bulan ke depan ya. Dimulai dari bulan Maret sampai Desember ya, sepanjang tahun 2025. Kita cek per bulannya yang terjadi itu apa-apa aja sih energinya, secara garis besarnya aja ya, karena panjang loh nanti durasinya. Jadi ini general reading, jadi bisa resone bisa jangan sama sekali, tolong disesuaikan ya. Ini hanya pembacaan energi aja. Jadi kalau ingin dibacakan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas atau di bawah layar video ini. Tanya-tanya dulu preslisnya, harganya, kalau cocok baru kita adakan pembacaan pribadi ya. Mau buka aura rezeki, aura jodoh, atau aura positif dan aura kasih sayang, silahkan ya, supaya kalian tuh disayangi bos, disayangi atasan ya, disayangi, mendapatkan kepercayaan dari para customer ya. Pokoknya lurus mudah aja tuh jalannya gitu ya, supaya kendala-kendala dalam pekerjaan kalian tuh diminimalisir, karena energi kalian sedang positif dan kalian lebih kreatif dan inovatif. Karena kalau kita energinya positif kan pasti ide-ide kreatif itu lancar banget ya, nggak terhalang gitu ya, dan intuisi kita makin tajam, jadi kita bisa peka terhadap hal-hal yang akan terjadi gitu ya. Oke, jadi buka aura itu sebenarnya penting banget ya, atau pembersihan energi itu lebih penting lagi tuh. Oke, tanya-tanya dulu harganya ya. Oke, di bulan Maret ini kira-kira dalam hal karir seperti apa yang akan terjadi ya. Saya lihat di sini ada perpindahan fase atau perpindahan energi dari negatif ke positif. Jadi saya rasa ini ada kemajuan dalam karir kamu, ada peningkatan. Mungkin beberapa dari kalian akan berpindah posisi atau naik posisi, atau ada tugas keluar kota ditugaskan, atau bisnis Anda makin maju ya. Ya, berpindah dari sisi negatif ke positif kan berarti makin maju ya, makin baik gitu ya. Makin lancar bisnis Anda ya, makin mudah pekerjaan Anda, atau halangan dan rintangan itu tidak terlalu rumit buat Anda gitu. Dan ini ada pemenang ya, kemenangan yang akan kalian raih dalam karir Anda ya. Ini ada promosi juga. Jadi saya rasa ini apa ya, ini ada kedudukan yang membuat kalian percaya diri, membuat kalian dihargai, disegani ya, dan dihormati. Kalian nantinya merasa tenang. Ini energi positif ini ya pada karir kamu ini. Perkembangan karir kamu ini membuat kalian bakal ngerasa happy ya, happy dan berdampak pada kebahagiaan dalam keluarga juga, karena kamu udah tenang gitu ya, di posisi tenang. Jadi kamu bisa membahagiakan orang tua, keluarga gitu ya, atau pasangan gitu. Mari kita cek dalam hal keuangan di bulan Maret. Di bulan Maret ini beberapa saja yang cocok ya. Kita tarik energi positifnya, diklaim energi positifnya, supaya insyaallah kalian yang menonton video ini dapat mengalami hal positif tadi ya. Dalam hal keuangan, wow, ini ada hadiah untukmu dari semesta ya, ada rezeki yang berdatangan ya. Ini kamu akan merasa bersyukur banget, haru, happy ya. Ya, merasa bersyukur banget karena ada beberapa dari kalian ini mungkin sedang butuh duit banyak, atau punya beban keuangan banyak sekali, hutang-hutang lah, atau kerugian-kerugian lah. Kalian udah capek bayar hutang, capek banyak pengeluaran, capek hidup susah gitu. Di sini akan ada beban-beban yang tertanggulangi, beban hutang piutang ya, hutang yang tertanggulangi, beban-beban hidup akan tertanggulangi. Beberapa kalian akan membeli apa yang menjadi angan-angan kalian kemarin. Insyaallah amin ya. Jadi lancar lah
Berapa dari kalian akan sembuh dari sakit karena bisa mengobati diri dari apa ya. Ini juga tolong ya, bersihkan energi negatif karena ini pengaruh magic juga termasuk. Dan selain itu mungkin kalian kecapean atau kurang minum air, kurang istirahat, terlalu banyak berpikir, nguras tenaga, nguras energi. Jadi ini harus ada pembersihan dan pembugaran fisik gitu. Ya. Pembersihan energi dan pembugaran fisik secara pola makan, pola tidur, pola istirahat ya, gitu. Dan juga periksa kesehatan Anda. Udah ada uang kan? Udah rezeki lancar kan? Jangan terlalu fokus kepada hal-hal lain, beban hidup, tapi kalau sudah ada uang jangan juga terlalu happy karena harus memperhatikan keadaan fisik juga ya. Kondisi fisik Anda. Kalau kita sehat kan kita bisa bekerja kan, gitu. Uang bisa dicari, yang penting kita sehat. Sehat itu mahal guys. Oke, untuk kalian yang jomblo ya, dalam hal percintaan kita cek jomblo dan mencari cinta, kira-kira energi kalian seperti apa di bulan Maret ini. Saya lihat berapa dari kalian ini berusaha untuk keluar dari move on ya. Berapa dari kalian masih berat ya langkahnya untuk move on dari masa lalu. Berapa dari kalian sudah ngerasa bebas sih. Usaha yang kalian lakukan untuk move on ya, ini sudah, atau membebaskan diri dari traumatik itu sudah mulai pulih ya, dan kalian sudah mulai berani untuk menerima orang baru. Bebas lah, self love, self care ya. Kalian yang masih jomblo mencari cinta ya, untuk ya, kalau saya lihat sih di sini secara karir dan keuangan kalian sudah mulai merasa puas ya, merasa terfasilitaskan, merasa bisa memanjakan diri, membahagiakan diri sendiri, merawat diri dari fasilitas yang kalian dapat melalui rezeki yang lancar tadi ya. Jadi saya lihat energi kalian sudah bebas ya. Jadi tinggal terserah kalian ya, untuk menerima orang baru, menerima cinta lagi ya. Kalian tidak terlalu keberatan, tidak terlalu berat juga untuk menerima orang baru. Kayak kalian enjoy aja, jalan aja gitu di Maret ini, kayak ya lebih happy sendiri tapi tidak menolak cinta gitu. Untuk kalian yang sudah berpacaran LDR maupun non LDR, kalau LDR dan non LDR satu kota ya, saya di sini berapa dari kalian akan ada komunikasi yang baik, yang intens, yang menyenangkan antara kalian berdua ya. Dan ada janji-janji yang akan dia tepati, seperti mungkin beberapa dari kalian ini dia ada mungkin ada keluhan-keluhan dia, kebutuhan-kebutuhan dia yang kau bantu ya, mengenai finansial. Nah, di sini dia berusaha untuk mengembalikan gitu ya. Ada niat dia untuk mengembalikan, mengganti gitu ya. Dan beberapa dari kalian ini yang non LDR ya, intinya dia ingin meringankan bebanmu juga gitu, melakukan hal yang sama seperti yang kau bantu ke dia gitu. Kalau ini untuk kalian yang non LDR ya, saya lihat dia sangat mengejar dirimu ya. Dia merasa beban ya. Ada kebaikanmu, kasih sayangmu, kebijaksanaanmu, kedewasaanmu itu membuat dia kagum ya. Mungkin ada masalah yang terjadi dalam hubungan kalian, tetapi dia merasa dia membutuhkan kamu, dia harus mengejar. Tanpa kamu ya dia merasa hidupnya penuh beban gitu, beban pikiran gitu. Jadi saya lihat di bulan Maret ini dia lebih mengejar kamu nantinya ya. Dia berusaha untuk menyesuaikan diri agar kalian tuh sama-sama happy ya gitu. Kalau soal kepastian ya, saya lihat dia sedang mempersiapkan keuangan untuk pernikahan. Namun untuk
di Maret ini saya lihat kemungkinan ya dia masih banyak beban. Jadi tapi niatnya sudah ada ya. Niatnya sudah ada. Kita lihat untuk kalian yang sudah menikah ya, berumah tangga. Seperti apa energinya di bulan Maret? Di bulan Maret seperti apa? Di bulan Maret untuk kalian yang sudah menikah ya, saya lihat emang ada isu-isu negatif dari orang ketiga atau pihak keluarga ya. Ada yang memang menusuk hati, mengecewakan, tapi saat energi kamu lebih fresh ya, masa bodoh aja, nggak mau terlalu membebani pikiran sendiri ya. Dan kamu lebih apa ya, berpikir positif aja, kamu lebih tegas, tapi ya kamu tegas ke dia agar dia tidak melakukan hal-hal yang sama lagi, agar dia tahu diri, agar dia sadar diri. Tapi kamu di sini juga tidak terlalu membawa berat ya kesalahan-kesalahan dia ke dalam pikiran kamu. Artinya berarti kamu lebih ingin melepas beban ya. Ya namanya rumah tangga kan pasti ada masalah. Beban-beban hati kamu yang mengenai hal-hal lain aja udah berat nih. Terus kalau kamu menanggapi drama dia atau kesalahan-kesalahan dia yang terhubung ya, terkait dengan orang-orang ketiga atau orang-orang luar, aduh, kamu ngerasa aduh, udah deh, sebatas aku menegaskan. Kalau dia dengar, dia menuruti, ya sudah, berarti kita aman. Tapi kalau dia nggak menuruti, saya juga nggak terlalu membawa berat ke diri ya, udah cukup gitu. Jadi kamu lebih berpikir positif, kamu lebih enjoy aja gitu, tapi kamu tetap tegas gitu ya. Dan kalau saya lihat di sini dia bakal sadar ya, bakal melepaskan apapun di luar sana demi kamu dan anak-anak gitu ya. Semakin kau cuek, semakin dia, kalau kamu ngeladeni drama, argumentasi ya, ngotot ya, ya dia pasti bakal emosi atau nggak terima. Atau ya ada orang kalau udah bikin kesalahan, mereka tuh cenderung nggak mau mengaku ya. Kalau kita ngotot dia tambah gimana ya, tambah jadilah seolah-olah dia nggak salah. Jadi kalau kita ngotot, semakin ngotot kita semakin capek gitu. Mendingan kita ambil keputusan tegas, berikan ultimatum, lalu kita enjoy aja gitu dengan kesibukan kita yang lain, mikirin hal-hal yang untuk masa depan kita atau ya untuk kehidupan hari-hari kita nih. Kita harus hadapi dengan pikiran yang fresh. Ngapain kita membawa-bawa, ya memang itu beban pikiran ya, nggak akan hilang karena belum tuntas kan ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengerahkan pikiran kita, memfokuskan pikiran kita ke hal-hal yang menyenangkan atau menenangkan pikiran kita, mengalihkan pikiran agar tidak terlalu membawa berat tuh ya hal-hal yang negatif tadi itu. Supaya itulah cara kita menghadapi masalah dalam rumah tangga dengan ketenangan. Apapun masalahnya, kalau kita terlalu fokus ke situ, otomatis emosi kita juga terpacu gitu. Jadinya argumentasi, percekcokan, akhirnya berdampak ke perceraian atau pertengkaran besar-besaran. Ya gitu. Kalau kita ya santai aja, ya santai tapi serius tapi tegas gitu. Itu akan lebih ringan buat kita gitu. Ya. Sambil melihat perubahan dia, sikap dia atau tindakan dia ke depan selanjutnya seperti apa setelah kita memberikan ultimatum gitu ya. Baca sambil berdoa ya. Oke, kita masuk ke bulan April ya. Di bulan April dari segi karir dan keuangan, wah, ini karir dan keuangan saya lihat ada kalian akan melepas sesuatu yang tidak penting demi sesuatu yang penting ya. Ini makin kokoh, makin kuat posisi Anda dalam karir tersebut. Makin stabil, makin diperhatikan ya. Makin diperhitungkan dan diperhatikan. Ini nanti tiba-tiba ada kabar yang baik yang membuat kamu tuh mendapatkan posisi yang di luar dugaan, atau mungkin sudah kamu duga kali ya, atau sudah kau pikirkan kemarin, sudah kau targetkan kemarin, ini akan tercapai secara tiba-tiba. Ada ternyata kamu sudah diperhatikan, ternyata kamu sudah dinilai gitu ya. Jadi kalau ini kamu dalam sebagai karyawan atau pegawai ya, saya lihat emang kamu punya kinerja yang bagus dan sudah dinilai. Nanti tiba-tiba kamu akan mendapatkan
sebuah kepercayaan atau apa ya, penilaian positif, apresiasi gitu ya, apresiasi gitu ya. Terus kalau kalian yang bekerja sebagai pengusaha atau sebagai pebisnis ya, saya lihat emang apapun produk atau pelayanan jasa ya kalian itu sudah diperhatikan oleh customer kalian ya. Jadi ini bakal makin maju lah, karena customer ada banyak kalian sudah memegang hati para pelanggan gitu. Jadi saya rasa akan makin luas usaha Anda, bisnis Anda, dan secara keuangan saya lihat akan masuk ke kestabilan, ada rezeki yang masuk tiba-tiba ya. Namun kalian perlu berhemat ya gitu. Nah, ini berapa dari kalian bisa membeli rumah dari hasil keuangan kalian ini, dari kestabilan finansial ini? Berapa dari kalian akan mewujudkan impian kalian untuk membeli rumah, membangun pondasi rumah, atau ya setengah-setengah dulu lah ya, atau membeli tanah ya? Berapa dari kalian itu aset, tentang aset bisa kalian beli, atau kendaraan ya tuh, atau sesuatu yang bikin kamu nyaman, sesuatu yang menjadi harapan kamu sebelumnya, kamu punya keinginan apa, bisa kamu beli ini. Karena ada pemasukan yang stabil dan rezeki yang datang tiba-tiba itu lumayan ya, sesuai harapan. Kalau dalam hal percintaan, untuk kamu yang jomblo, dan mencari cinta, saya lihat wow, ini apa ya, kayak ada yang menjodohkan kali, ada yang bakal ngajak sedang berunding gitu, ingin menjodohkan kalian, beberapa dari kalian gitu ya. Ada yang bakal menemukan cinta dengan orang lama, mungkin kembali lagi dengan mantan, atau beberapa dari kalian ini walaupun kalian sudah fokus sama karir dan finansial yang lagi di atas apa ya, di atas angin apa ya, kayak lagi manen hasil aja gitu dalam karir dan finansial, lagi menikmati karir dan finansial yang mulai mapan ya. Tapi di sini ada kehadiran seseorang ya dari masa lalu kalian, entah kalian pernah kenal dulu, kalian sudah putus tapi nyambung lagi ya, atau emang keluarga kalian ya ini ada dijodohkan gitu. Aduh, zaman sekarang jodoh-jodohin, tapi kamu bakal suka gitu ya. Ada perkenalan dengan seseorang yang kamu sudah pernah berteman dulu, pernah kenal dulu, atau ya kalian akan kembali dengan mantan, atau dijodohkan oleh orang tua, keluarga, atau ya siapalah gitu. Untuk kalian yang sudah berpacaran, energinya seperti apa dan bakal terjadi di bulan April? Yang sudah berpacaran wow, saya lihat sini ada kekecewaan yang berkali-kali kau rasakan. Ya, mungkin ada sedikit konflik yang terjadi membuat hubungan kalian renggang ya, LDR maupun non LDR. Ini ada miskom ya, putus komunikasi. Kamu di sini lebih narik diri, kamu cuek ya, tapi dia semakin gregetan ya sama kamu ya. Dengan ketegasan yang kau ambil, tidak lagi melayani dramanya, atau kamu cuek dan diam ya, membalas ya sikap dia yang kemarin on off, atau ya kesalahan-kesalahan dia itu kamu diamin aja. Saya rasa dia sudah mulai berpikir juga sih, dia ke-trigger ya. Dia takut hubungan kalian tuh benar-benar hancur ya. Jadi akan ada pembaruan atau perbaikan, hubungan ini akan dibangun lagi ya, bahkan lebih serius. Beberapa dari kalian ini mungkin akan ya semakin subur ya, kayak mungkin ya hati-hati, jaga diri aja ya, karena saya lihat ini ada rencana pernikahan, dan pernikahannya itu beberapa dari kalian itu mungkin cepat sekali hamilnya gitu. Setelah nikah, untuk kalian yang bakal nikah nih ya di bulan April, saya lihat kehamilan sangat cepat karena sangat subur ya. Reproduksi Anda tuh sangat subur. Saya lihat ada pernikahan. Kalian yang sudah berumah tangga, kita lihat seperti apa energi kalian dan yang akan terjadi. Oke, saya lihat di sini ya, dia bakal bertanggung jawab. Ya, dia bakal adil terhadap keluarganya, terhadap kamu ya. Saya lihat ini dia sudah mulai mikir ya, untuk membangun rumah, untuk membangun pondasi atau kekokohan dalam rumah tangga kalian. Jadi dia mulai bersikap
sesuai dengan tanggung jawabnya ya. Mulai bersikap adil, mulai bersikap seimbang, mulai tegas terhadap orang-orang yang mengusik rumah tangga kalian, siapapun mereka, walaupun ini adalah keluarga atau seseorang yang mengusik rumah tangga kalian ya. Tapi di sini dia akan lebih seimbang kepada kamu, dia lebih adil, dia lebih tegas mengambil keputusan untuk melepaskan orang-orang toksik atau orang-orang pengganggu dalam rumah tangga kalian, dan dia lebih bertanggung jawab nantinya. Di bulan Mei ya, untuk dari segi karir, di bulan Mei saya lihat posisi Anda aman ya, aman dan terkendali, ada apresiasi ya, ada dukungan ya, ada kesempatan, ada peluang ya. Kalian bakal dapat penghargaan, pengakuan, kamu diakui, kamu didukung, kamu disupport, kamu disukai, banyak yang like, banyak yang mendukung ya, banyak yang menanti kehadiran kamu, postinganmu, atau ya pokoknya tentang kamu tuh dinanti-nanti, dicari-cari tahu, dipantau terus gitu, apapun profesi kamu ya. Intinya lancar-lancar wae. Namun ada pro kontra juga, ada orang yang sebagian yang sirik dengan karir kamu ini, ada beberapa yang memang bertentangan ya, ada sedikit masalah yang ya mengenai sekitaran lingkup kerja kamu itu. Namun kamu tetap di posisi yang aman, cuman agak pengaruh sih ke mental atau perasaan aja gitu. Tapi kalau kamu gunakan logika ya, logika kamu ya, pasti kamu akan baik-baik saja, tenang-tenang saja, dan menikmati karirmu dengan penuh semangat dan keceriaan. Tetap positif thinking, bersihkan energi negatif supaya kamu tetap merasa pantas di posisi ini, merasa senang, enjoy, dan tidak ke-trigger dengan hal-hal negatif atau sikap-sikap negatif atau pendapat orang ya, atau pertentangan yang terjadi. Biasa aja ya. Tuh, emang sih sedikit berpengaruh ke pikiran, ke mental, tapi tergantung kamunya mau bawa kemana. Dibawa enjoy aja, dibawa positif thinking dan dihadapi dengan positif aja ya, aman bagimu ya, biarkan aja, nggak apa-apa. Namanya kalau kita lagi naik daun itu ya pasti ada aja yang nggak suka, pasti ya gitu. Tapi kita harus syukuri dengan orang-orang positif yang mendukung kita, ada banyak, dan posisi kamu tuh udah menang, jadi nggak usah trigger sama hal negatif ya. Oke, nggak usah terlalu membawa berat. Nah, kita lihat dari segi keuangan di bulan Mei ini. Dari segi keuangan di bulan Mei, berapa dari kalian ini makin ramai diperbincangkan, makin ramai dipromosikan, membuat kamu akhirnya lelahmu terbayar, upayamu terbayar ya. Di sini keadilan berpihak kepadamu, kamu akan keluar dari kesulitan finansial ya, kamu makin stabil secara keuangan ya. Intinya stabil lah ya, bahkan tidak sesulit kemarin lagi, bahkan makin ramai lah rezeki kamu itu. Amin. Ini adil ya, sesuai dengan upaya dan kinerja kamu. Dari segi percintaan tuh kamu yang jomblo, mencari cinta. Saya lihat untuk yang jomblo dan mencari cinta, saya lihat ada yang mengejar ya, ada yang datang dan berusaha untuk serius ya. Kamu bakal dapat jodoh nih yang jomblo ya. Entah kamu yang, kalau saya lihat sih kamu juga sudah siap ya untuk mencari cinta, kamu tidak trauma lagi, kamu udah, beberapa kalian masih belum total move on, tapi kehadiran orang ini berupaya untuk menyadarkanmu bahwa kamu itu berarti banget, kamu itu berharga ya, kamu pantas dicintai gitu. Jadi kamu akan kedatangan orang yang cocok, orang yang dan nantinya direstui ya, bakal mendapatkan restu. Apapun kamu statusnya, mungkin seorang single mom, single father,
terserah, yang jelas apapun beban kamu tuh dia terima. Dia mau mengarungi hidup bersama dengan kamu nantinya. Ini orang kehadirannya bakal prosesnya tuh ke jalan yang emang serius ya. Tuh kamu yang sudah berpacaran, seperti apa energinya dan yang akan terjadi di bulan Mei ini. Yang berpacaran LDR maupun non LDR, saya lihat untuk non LDR ya, di sini hubungan kalian makin erat. Masalah-masalah yang terjadi sudah ya, mungkin masalah gengsi, diam-diaman ya, mempertahankan harga diri lah, apalah, ketegasan lah, kayak apa ya, kayaknya kalian makin mudeng, saling memahami, saling sama-sama dewasa, sudah sama-sama saling memahami, jadi cintanya makin erat aja, makin kuat aja. Masalah-masalah yang dihadapi kalian bisa menyelesaikannya dengan diam, tanpa argumentasi, sudah dengan cara yang dewasa. Jadi saya lihat ini kemungkinan besar untuk pemulihan ya, penyelesaian dari masalah-masalah ya. Kalian sudah masuk ya lembaran baru yang dimana sudah saling connect, sudah saling paham, sudah saling menyatu gitu ya. Jadi udah nggak tergoda atau tidak ada masalah lain lagi yang perlu menjadi masalah dalam hubungan kalian. Jadi ini endingnya tuh ya bakal ke keseriusan, bakal meningkat komitmen dan pernikahan gitu ya. Gitu, ini cinta sejati kayaknya. Bakal ada komunikasi yang intens ya, komunikasi yang bersahaja ya. Pokoknya menyenangkan, pokoknya komunikasi yang jauh dari masalah-masalah yang bikin galau gitu. Komunikasinya makin menyenangkan dan makin serius saja gitu, makin nyatu gitu. Untuk kalian yang sudah menikah, seperti apa energi kalian dan yang akan terjadi ya, mungkin ada percampur tangan dari pihak keluarga ya. Kalau ada orang ketiga, ada pihak keluarga, ada orang ketiga yang masuk, mungkin ya pernah mengusik ya. Ini sudah enggan ya, udah segan, udah takut untuk masuk kedua kali ya. Kayak mereka udah kapok kali ya, karena pada akhirnya pasangan kalian akan lebih memilih kalian. Pada akhirnya tabur tuai itu ada, mereka akan mendapatkan karma atas kesalahan-kesalahan mereka. Para penggoda atau orang-orang yang mencampuri hubungan kalian ini, pihak keluarga ini, mereka akan dapat pelajaran dan kamu akan mendapatkan karma baik alias tabur tuai atas kesabaran dan kebaikan-kebaikan yang kau berikan kepada pasanganmu. Ya, saya lihat akan ada kehamilan, kesuburan, gairah yang meningkat, harmonis ya, kekuatan kehamilan ya, dan cinta yang semakin bergairah gitu. Kesuburan ya, jadi tentang bisa reproduksi juga sih ya, akan ada kehamilan yang saya lihat. Kalau dalam hal karir di bulan Juni ya, kita cek di bulan Juni dalam hal karir, kita lihat di bulan Juni dari segi karir ya. Di bulan Juni ini saya lihat ada dari segi karir, posisi kamu makin kuat ya, makin mujur, makin didukung, makin diapresiasi, makin diakui, makin dipercaya, mendapatkan kepercayaan ya, makin bisa diandalkan. Telinga saya bunyi loh, ada pesan semesta apa nih. Terus makin banyak yang menyoroti ya, ada kerjasama yang bakal dibangun, bakal lancar, makin dipromosi. Kamu bakal apa ya, kayak serasa nggak percaya tapi itu nyata. Nggak percaya tapi nyata gitu. Nggak nyangka aja sih karir gue kok si sukses ini, sebesar ini yang gue dapat, posisinya setinggi ini gitu.
kok banyak yang support ya, akhirnya gue diakui loh, akhirnya gue bisa pegang proyek yang si besar ini. Berarti gue punya power, kayak bangga gitu, bangga, haru, tak percaya tapi nyata gitu. Ini positif banget ya, dan gak ada masalah dalam pekerjaan kamu ini. Kali ini lancar-lancar wae ya, tidak ada masalah yang berarti dalam karir kamu gitu. Makin kuat posisi kamu, makin lancar kerja kamu, makin halangan dan rintangan tuh tidak berat bagimu, dan lancar aja gitu, makin maju gitu, makin kokoh gitu ya. Lalu dalam segi keuangan di bulan Juni, kita cek ya, segi keuangan di bulan Juni ya, ada keselamatan ya, keluar dari kesulitan finansial ya. Kamu tinggal produktif aja sih, ini hasilnya tetap berjalan ya. Orang-orang bakal segan sama kamu, selalu ada rezeki yang tak terduga. Tetap sabar, gak usah tergesa-gesa, jalankan aja tugas kamu, karena hasilnya udah menanti kamu. Hasilnya sudah ada, tinggal gak usah, kamu gak tunggu pun tetap ada hasilnya nih. Tinggal fokus saja. Untuk orang-orang yang pingin menyusahkanmu, menyulitkanmu, bersaing yang gak sehat, atau memanfaatkan kamu dari segi finansial, menghalangi rezeki kamu, udah nggak bisa. Saya lihat di sini kamu udah mampu berdiri tegak, udah berprinsip, udah nggak mudah percaya, dan kamu lebih intuitif. Kamu bisa menilai orang-orang yang bakal memanfaatkan, merugikan. Jadi kamu bisa membatasi gitu. Kamu lebih bisa mengatur keuangan kamu dengan bijaksana. Jadi tidak bakal merugi lagi kamu, tidak bakal susah lagi kamu gitu. Akan keluar dari kesulitan finansial ya, makin lancar rezeki kamu berdatangan dari arah yang tidak disangka-sangka, dan itu tiba-tiba, bahkan dari jauh pun gitu, luas gitu jangkauan kamu dalam finansial itu, banyak penghasilannya dari arah yang jauh juga dan tidak disangka-sangka. Mungkin kamu jualan online ke, apapun jenis pekerjaan kamu, ada pengeluaran tak terduga dari luar, di luar daripada gaji pokok kamu. Dalam hal cinta, untuk kamu yang jomblo dan mencari cinta, berapa dari kalian di bulan Juni ini, untuk kalian mencari cinta, jomblo dan mencari cinta, kemungkinan saya lihat kamu berada di dua pilihan, atau masih bingung antara move on dan menuju ke cinta baru. Kamu sini masih, beberapa dari kalian masih terpuruk ya dengan pandangan orang, pertanyaan-pertanyaan orang, kenapa masih jomblo, kapan menikah. Tapi kamu sendiri nggak tahu jodoh kamu kapan datang gitu. Jadi bingung dengan pendapat orang ke, perasaan sendiri ke, masa lalu ke, keinginan ke depan ke, bingung. Nantinya saya lihat yang terjadi adalah akan kehadiran seseorang yang menawarkan cinta ya, yang mengeluarkan kamu dari drama-drama masa lalu atau drama-drama orang sekitar, menyelamatkan kamu dari drama-drama orang sekitar ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering membuat kamu sedih, bingung, galau, merasa tidak pede, terusik, itu bakal bebas. Kamu bakal bebas dari semua perasaan itu. Kamu akan bebas dari perasaan-perasaan seperti itu, karena memang akan ada yang menawarkan cinta, dan ini bakal merubah pola pikirmu, membuat kamu enjoy dalam hari-harimu ya, lebih happy, lebih ceria, lebih move on total. Amin. Untuk kalian yang sudah berpacaran LDR maupun non LDR, kita cek ada apa denganmu. Oke, saya lihat di sini ya, sepertinya orang yang kalian dealing ini ya, sepertinya ada sesuatu yang dia simpan di belakangmu akan kebuka, dan setelah kamu tahu, dia akan lebih terbuka padamu, namun pelan-pelan aja, jangan ngotot ya.
pelan-pelan aja dia tetap akan mengeluarkan semua yang unek-unek dia atau apa yang disembunyikan dari kamu tentang beban hidup dia atau masa lalu dia yang belum tuntas, atau seseorang yang disembunyikan dari kamu tapi fokusnya adalah kamu dan tujuannya mengesahkan hubungan adalah dengan kamu. Nanti akan ada pembicaraan positif, pembicaraan yang yang mengarah ke pengesahan gitu antara kamu dan dia. Dia akan melepas masa lalunya, dia akan melepas siapapun, dia akan jujur, terbuka, tinggal menunggu dari kamu aja. Gimana? Masih mau lanjut? Masih terima saya? Apakah mau bersanding denganku? Asik, amin. Maukah kau? Aku sahkan, aku halalkan. Asik. Kalian sudah menikah? Seperti apa energi kalian dan bakal terjadi? Sepertinya kalian berhadapan dengan orang yang berdealing ya. Pasangan kalian adalah orang yang kadang-kadang childish ya, atau memang dia masih muda, kadang kekanak-kanakan, kadang tidak dewasa, tetapi bisa ditolerir lah, bisa diandalkan, bisa dipercaya, bisa ya ada harapan lah untuk perubahan positif dia kepada kamu ya. Dia butuh waktu, butuh proses, tapi mungkin kamu sudah kehilangan kepercayaan sama dia. Tapi saya lihat masalah-masalah itu akan selesai ya. Coba kita kepo lagi ada apa ya. Mungkin kamu sudah tegas ya, ada yang dia tutupi dari kamu. Kamu di sini lebih menikmati hidup, membuang segala beban pikiran, beban yang tak harus kau tanggulangi. Dan di sini dia lebih berusaha untuk bertanggung jawab. Ya, bersikap lebih baik, membenahi diri, dan ujung-ujungnya ya tetap ke kamu juga gitu. Di bulan Juli kita lihat dari segi karir. Wow, mantap banget ya di bulan Juli dari segi karir. Di bulan Juli dari segi karir, wah, kamu dapat posisi yang memang patut ya diapresiasi, patut mendapatkan dukungan, penghargaan, atau dilancarkan, patut untuk sukses gitu ya. Beberapa dari kalian memang ada yang julid, ada yang segan, bakal ada yang segan, bakal ada yang membuang pikiran negatifnya kepada kamu karena akhirnya pola pikirnya berubah ketika melihat kamu ternyata berhasil loh gitu ya. Dan kamu di sini bakal berpindah ya dari posisi kamu yang sekarang, yang sebelumnya, ke posisi yang lebih baik, lebih tinggi, lebih berwibawa, lebih mahal lah ya, lebih cuan gitu ya. Apakah kamu sedang ingin membangun proyek atau membangun usaha, apapun yang ingin kau bangun yang sudah terencana ya, akan terrealisasi ya, karena ya kamu sudah layak untuk berkembang lebih maju daripada yang kamu handle saat ini gitu ya. Kamu punya bakat besar, potensi yang tinggi besar ya, wawasan kamu luas, kamu cerdas, kamu berpengalaman, jadi sudah pantas untuk kamu lebih berkembang lagi gitu ya. Dari segi keuangan kita lihat ini, kejayaan, kemakmuran, kesuksesan ya, kestabilan, keadilan berpihak padamu. Keuangan, untuk dalam hal keuangan kamu sudah pandai banget untuk menghandle ya keuangan kamu. Manajemen keuanganmu sudah diperketat. Jadi untuk orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang memanfaatkan, sudah kalah fungsi gitu, udah nggak berfungsi gitu ya. Nggak bisa lagi manfaatin, nggak bisa lagi ada yang merugikan, sudah nggak bisa. Kita lihat dari segi percintaan di bulan Juli untuk kamu yang jomblo dan mencari cinta, energi seperti apa dan bakal terjadi. Kalian ini sudah enjoy, sudah bebas, sudah menikmati hidup, menikmati karir, menikmati hasil ya.
kalian juga sudah cermat, sudah teliti, sudah intuitif. Jadi banyak yang berdatangan, namun kau saring-saring, terserah kamu. Terserah kamu mana yang bikin, ya ikuti kata hati aja. Kamu layak diperjuangkan, kamu layak dicintai ya. Layak diperjuangkan, layak dicintai. Dan tinggal kamu aja yang milih. Ada banyak pilihan untuk kamu. Tinggal kamu pilih mana yang sevibrasi, mana yang sefrekuensi. Ya, mana yang layak untuk jalan hubungan dengan kamu ya. Oke, kita lihat untuk kalian yang sudah berpacaran LDR maupun non LDR. Nih, ada seseorang bertopeng, mungkin dia gengsi ya. Dia tuh sebenarnya tidak percaya diri, padahal dia kamu hargai dia, kamu hormati dia, tapi dia sendiri yang nggak percaya diri karena dia punya masa lalu yang toksik dengan pasangan masa lalunya. Dia seperti takut diperlakukan yang sama aja gitu. Makanya ada manipulatifnya tuh, tapi manipulatifnya tuh positif. Bukan manipulatif, bertopeng gitu. Dia menyembunyikan ketidakpercayaan dirinya dari kamu. Ya, jadi kalau ditanya soal serius, bakal lanjut ke pernikahan, iya. Nih, kamulah harapan terbesar dia dan dia takut kehilangan. Ya, cuman dia merasa tidak percaya diri atau pesimis dengan dirinya karena dia punya masa lalu yang sangat tidak menghargai dia itu. Jadi kamu harus gimana ya, mohon pengertiannya ya. Kalau kadang-kadang dia suka diam, menjauh, on off, dia lagi ngerasa down itu. Mungkin ada masalah terkait dengan masa lalunya, mungkin orang lalu masih menarik energi dia, mengacaukan pikirannya. Jadi kayak dia punya trauma yang ditakutkan jika itu akan terjadi jika dia menikah lagi. Apakah bakal, atau jika dia menikah, karena ini antara single ya dan duda gitu ya. Jadi intinya dia pingin mencari pasangan itu jangan yang sama lagi, seperti karakternya tuh nggak boleh sama dengan yang lalu, karena itu sangat membuat dia merasa down banget ya, terpuruk, kecewa, dihianati atau diremehkan. Nah, itu yang paling dia tidak suka. Untuk harapannya ke depannya pasti untuk keseriusan ya, pasti ada pernikahan saya lihat. Kalau kalian yang sudah berumah tangga di bulan Juli ini, cek seperti apa energinya. Ada orang ketiga ya, ada orang ketiga yang masuk dan dia sedang menimbang-nimbang ya. Ada orang ketiga yang masuk, entah ini ada masalah-masalah yang menjadi hal ketiga di dalam hubungan kalian ya, pembatas atau pengusik gitu, yaitu sebuah masalah yang bertentangan ya, yang selalu menjadi masalah demi masalah itu berulang-ulang gitu. Tinggal kalian saling mengimbangi, saling memahami saja gitu. Oh, kekurangan dia apa, oh kesalahan dia itu, apakah perlu dimaafin? Kalau masih bisa dimaafin kenapa enggak gitu kan. Mencairkan gitu, cairkan ya suasana, cairkan keadaan ya, berusaha saling memahami. Jangan karena kesalahan kecil kamu pupuk menjadi kesalahan besar, jangan ya. Jadi masalah besar nggak boleh gitu, harus menyeimbangkan lagi, introspeksi lagi ya, kembali kepada diri. Jika itu adalah karena campur tangan orang ketiga, berikan dia waktu untuk memilih, tapi kamu juga harus tegas gitu ya. Ya, dia sudah mikir loh, apakah aku akan terus seperti ini, selalu menghadirkan orang ketiga, atau tetap keras kepala ya. Tetap keras kepalakah diriku? Jadi di sini saya lihat emang sering ada pertentangan, sering ada konflik. Ya, dia sudah mulai sadar juga sih ya, mikirin tentang anak, mikirin tentang tanggung jawab, mikirin tentang niatnya dia sebelumnya, bahwa kalian sudah pernah susah bersama, berjuang bersama selama ini. Di saat dia susah pun kamu
mampu bersabar, mampu membantu dia dalam segi finansial, ya. Nah, ini dia sudah mulai mikir untuk gimana caranya membahagiakan, memberikan kamu surprise, memberikan kamu satu hadiah yang bikin kamu happy gitu. Entah bakal, tapi saya lihat dia sudah tidak lagi memikirkan orang-orang ketiga ini, atau dia ingin menyelesaikan masalah. Tidak ingin lagi terjebak dalam masalah yang sama, kesalahan yang sama, itu udah dia buang. Yang dia utamakan adalah anak dan tanggung jawabnya gitu. Karena dia seperti dulu punya mimpi ingin bahagiakan kamu, karena dulunya mungkin kalian hidupnya susah ya. Jadi dia punya rencana dari dulu yang saat ini dia secara finansialnya sudah bagus ya. Sekarang kenapa tiba-tiba menghadirkan orang ketiga, padahal seharusnya kamu sudah dibahagiakan dengan hadirnya orang ketiga. Itu masalah kesalahan-kesalahan yang diulang-ulang membuat dia lupa bahwa dia punya janji dalam diri untuk membahagiakan kamu dan anak kalian gitu. Sini dia sadar ya, dia ingin memberikan kamu satu kebahagiaan yang sudah direncanakan dari dulu. Itu ya. Kita masuk ke bulan Agustus. Secara dari segi karir, oke, tadi orang ajan, jadi saya baca doa tadi ya. Dari segi karir, ya ada masalah-masalah dengan orang-orang yang tidak konsisten, orang-orang yang kurang kontribusi ya, kurang bertanggung jawab atau manipulatif ya. Ya, orang-orang yang kurang sadar diri gitu ya. Mungkin di sebuah kerjasama atau anak buah atau apalah gitu ya, orang-orang yang manipulatif aja gitu. Namun di sini kamu tetap fokus saja ya, karena ini memang ada sedikit masalah yang terjadi, tapi nggak usah terlalu ke-trigger, nggak usah terlalu terprovokasi dengan masalah tersebut. Tetaplah maju, tetaplah fokus, tetaplah produktif. Saya kamu makin ahli dan ada keajaiban yang terjadi yang menghargai kreativitas kamu, kinerja kamu, value kamu. Nantinya kamu bakal sukses seperti keajaiban gitu ya. Emang masalah kamu itu dalam pekerjaan itu memang banyak pertentangan ya, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak berkontribusi ya, kurang bisa diajak kerjasama. Tapi kamu ini kayak gigih banget, fokus banget, dan tidak terlalu mengubris gitu ya. Intinya kamu ya kerjakan saja apa yang menjadi tugasmu. Masa bodoh lah dengan mereka itu ya, kualitas gua kan harus dipupuk gitu. Nah itu yang menghadirkan keajaiban besar yang bakal datang dalam karir kamu ya. Fokus saja. Saya lihat memang ada penghargaan yang luar biasa terhadap value kamu dan kreativitas kamu itu ya. Pokoknya ada keahlian kamu itu pantas dihargai dengan jumlah yang besar gitu, mahal ya. Untuk kalian di bulan Agustus ini dalam hal cinta, para jomblo ya, pencari cinta, ini kekuatan menemukan jodoh terus nih ya. Ini bakal dapat jodoh, bakal dijodohkan atau direstui oleh orang tua, keluarga ya. Ada perundingan ya. Ini kalian bakal nggak jomblo lagi loh, karena ini kamu akan mendapatkan kehadiran seseorang ini yang pantang mundur gitu. Dia maju terus dan dia tuh nggak pakai neko-neko, bahkan ada yang sampai sudah langsung ta'aruf gitu. Nanti kamu dapat orang tuh nggak sangka-sangka, nggak pakai proses lama, langsung ke pernikahan gitu. Kayaknya orang ini udah pernah serius banget deh, udah serius banget, tapi masa lalunya tuh dia udah capek dengan masa lalunya gitu, masa bujangnya sendirinya udah capek. Jadi dia menuju ke dikenal kamu ya, prosesnya nggak lama ya.
sekitar 2 bulan dia udah berani masuk ke keluarga ya, pendekatan 2 bulan dia sudah masuk ke keluarga, melamar. Itu ada apa ya, ta'aruf ya. Dia nggak segan-segan memperkenalkan kamu dengan keluarganya dan masuk ke keluarga kamu untuk lebih dekat gitu. Itu kalian yang sudah berpacaran LDR maupun non LDR. Waduh, saya lihat di sini apa ya, ada sesuatu yang dia tutup-tutupi dari kamu ya. Hubungan kalian stagnan, tapi dia punya rencana. Sebenarnya dia mau tuh kalau ada dia punya masalah yang tidak perlu kamu tahu. Intinya kamu diam aja, duduk manis ya, tenang aja, itu urusan saya. Memang kamu mencurigai, apa sih yang kamu sembunyikan, apa sih gini ya. Dia punya masa lalu yang harus dia tuntaskan sendiri, nggak perlu harus kamu ikut campur. Itu bukan urusan kamu, biarkan aku sendiri yang handle gitu sampai selesai. Tapi tujuan dia yang paling utama adalah berbahagia denganmu, punya anak, punya cucu bersama kamu. Itu aja. Ada kemungkinan besar di situ ya. Udah punya mimpi dia sama kamu, jadi biarkan dia selesaikan urusannya dengan masa lalunya. Yang sudah menikah, saya lihat ada campur tangan, kekuatan campur tangan orang ketiga ya, atau keluarga. Ini ada komunikasi yang dia lakukan dengan pihak lain di luar sana ya, yang kamu sudah pernah tahu. Itu terbung kembali dia ya. Kamu udah tahu lah kebiasaan dia, kadang-kadang suka ngechat sama orang di luar ya, entah ini ya cinta online gitu ya. Tapi juga ada masalah keluarga. Nah ini ribet ya. Ada campur tangan orang ketiga, ada magic-magician ya, ada energi negatif yang masuk untuk menguasai pasangan kamu. Makanya kalian sering bertentangan gitu. Coba dibersihkan ya, bersihkan dari energi negatif itu. Nah ini toksik banget loh ya. Dia jadi bersikap kasar, hianat, berani melawan, membangkang, memanfaatin. Tapi kadang dia suka jelus, ini kan gak adil. Nah, kesabaran kamu menghadapi sifat dia, sikap dia, dan kamu setelah pembersihan energi-energi negatif ini bakal memulihkan keadaan, bakal mengharmoniskan hubungan kalian lagi. Wow, ini ujiannya berat banget ya, karena ini ada hadirnya orang ketiga, ada energi magic, dan dia juga ada ngefek sama energi negatif itu, jadi dia jadi toksik gitu. Coba dibersihkan ya, bantu dia juga tidak sadar loh. Kita masuk ke bulan September dari segi karir. Dari segi karir untuk bulan September. Berapa dari kalian mungkin merasa terpuruk ya, sakit, jatuh sakit ya. Jadi ini agak menjadi halangan ya dalam rintangan dalam karir kamu ya. Tapi kamu tidak bisa dilepaskan, kamu tidak bisa ya, kamu sudah ya, kamu itu kayak apa ya, sudah dikenal walaupun ada halangan dan rintangan, walaupun kamu lagi sakit, tidak bisa masuk kerja atau belum bisa beraktivitas, tapi posisi kamu nggak bisa digeserkan, posisi kamu tetap gitu ya, jadi aman ya. Beberapa dari kalian saya lihat kalian tidak bisa dilepaskan, entah mungkin value kalian bagus, tinggi, bagus ya, kalian memang patut diandalkan, kamu patut dipertahankan dan pantas diapresiasi. Jadi mungkin kamu bingung, kamu takut, kamu khawatir bahwa kamu bakal nggak kehilangan ya, atau kamu akan kehilangan dari kesuksesan itu ya, karir kamu tersebut. Kamu akan kehilangan karirmu ya, tapi ternyata tidak loh, kamu tetap ya bangkit lagi nantinya.
bakal bangkit lagi, bakal sembuh, bakal pulih. Walaupun beberapa dari kalian ini mungkin bukan sakit tapi stagnan ya, ada masalah yang terjadi membuat kamu merasa stagnan dalam karir, merasa mandek ya dalam pekerjaan kamu itu, atau bisnis, usaha, atau apapun jenis pekerjaan kamu. Ini bakal bangkit lagi ya. Kamu akan tahu orang-orang hianat yang mana, kamu bakal tahu orang-orang yang sebenarnya tidak bersinergi dengan kamu, tidak patut dipertahankan, tidak patut dipekerjakan, tidak layak bekerja sama denganmu ya. Itu akan kebuka, terkuak, kamu agak drop sih nantinya. Namun setelah kamu tahu, kamu akan bangkit lagi dengan cara baru yang membuat kamu bakal kembali pulih ya, menang ya. Intinya ada sedikit masalah ya, ada sedikit kayak tower moment gitu ya, stagnan, tapi nanti lanjut lagi. Orang sudah ditakdirkan sukses, kamu berbakat untuk sukses ya, nggak bisa. Apapun masalah itu, masalah yang terjadi atau halangan dan rintangan, tetap kamu di posisi itu terus. Kamu bakal tenang di sini nantinya ya, karena semua itu akan selesai. Kamu akan melewati fase itu, fase terpuruk, fase mandek ya, fase ujian itu, dan kamu bakal kembali ke posisi kamu seperti semula, dimana kamu udah nggak bisa dijatuhkan lagi gitu. Dalam hal keuangan September, hal keuangan di bulan September ya, saya lihat di sini ada hadiah, ada bonus, ada kerjasama, ada cuan-cuan yang berdatangan dari hasil kerjasama, hasil kerja keras, ada hadiah untukmu ya, ada kepercayaan yang diberikan kepada kamu ya, sesuai dengan posisi kamu sebagai pemimpin, sebagai orang yang diandalkan ya. Keuangan kamu bakal stabil, selalu ada apresiasi, selalu ada peningkatan dalam pemasukan keuangan kamu masuk di babak kestabilan finansial, babak penghargaan gitu, bonus tambahan gitu, pokoknya pemasukan tambahan lah, kelancaran yang bertambah, makin bertambah gitu penghasilan kamu ya. Dari segi cinta kita lihat untuk kalian yang jomblo mencari cinta, saya di sini beberapa dari kalian masih sudah memikir ke depan, sudah mulai berangan-angan untuk menikah, sudah punya keinginan untuk menikah, ingin dikejar lah, ingin diperjuangkan lah, ini akan tercapai. Ada kehadiran dua orang yang bakal kamu pilih salah satunya. Ini salah satunya akan berjuang. Memang dua-duanya berjuang untuk mendapatkan kamu, untuk serius sama kamu. Tapi yang satunya egois, satunya agak toksik ya. Tapi yang satunya dengan letih, dia secara finansial dia mungkin tidak terlalu mapan, tapi ketika bersatu denganmu kalian akan sejahtera gitu ya. Jadi lihatlah baik-baik, nilailah baik-baik ya. Ada dua orang yang bakal hadir. Salah satunya kurang cocok sama kamu gitu aja ya. Kalau kalian sudah berpacaran LDR maupun non LDR, kita lihat di bulan September ini seperti apa. Saya lihat akan ada komunikasi yang makin intens ya, akan ada komunikasi yang makin intens untuk kalian LDR ya. Ya, sepertinya kalian ini sudah jalin hubungan lama banget gitu ya. Hubungan kalian udah lama dijalani, jadi ini sudah menuju ke kepastian. Udah tekad dia untuk serius sama kamu, udah tekad dia untuk bertemu dengan kamu dan membicarakan tentang keseriusan, komitmen. Dia udah komit. Tapi kalau kalian yang non LDR ini, ada kehadiran orang ketiga atau campur tangan pihak ketiga, namun tekadnya udah bulat untuk ke kamu. Jadi kalaupun ada kiraan orang ketiga, dia akan melepaskan itu semua, dia akan mengabaikan itu semua demi janji suci kalian gitu. Janji dia akan ditepati. Jangan pesimis, karena memang saat kita sudah mau menikah ya, sudah mau menemukan jodoh itu kadang-kadang suka hadir yang gitu-gitu tuh ya, menggoda lah ya, itu namanya ujian kan gitu.
Intinya kan yang penting dia lebih memilih kamu daripada yang lain, itu aja. Kalian yang sudah menikah, kita lihat energinya seperti apa. Ya mungkin dalam rumah tangga kalian itu membuat kamu kecewa, sakit. Mungkin beberapa dari kalian lagi ada apa ya, bisa ranjang ya, hubungannya agak diperjarak ya, agak diberi jarak atau batasan-batasan karena sesuatu yang ditutup-tutupi. Kira-kira apa yang terjadi nantinya ya, berapa dari kalian mengalami tower momen ya, karena hal-hal yang ditutup-tutupi. Namun ada keberuntungan di sini, jadi kalian bakal connect kembali ya. Mungkin kamu di sini udah lelah, bosan, malas, jenuh. Hati kamu juga udah mengeras. Namun kalian tuh sudah berjodoh. Masalah yang terjadi dalam rumah tangga tuh seberat itu ya, sebesar itu, bahkan lebih besar lagi ke depan. Tapi kalau kalian udah mudeng nih ya, emang itulah masalah yang harus terjadi gitu. Jadi harus kita terima, harus kita berproses ya. Kita harus bisa saling mengimbangi, memahami, memaafkan. Saya lihat keinginan keras dia untuk masuk. Ini ada hadirnya orang ketiga yang masih menguasai dia dengan magic, membuat dia terkadang suka on off pelan-pelan gitu, masih masuk keluar dalam rumah tangga gitu ya, masih main-main di luar. Tapi pada akhirnya kalian bakal, saya lihat di September ini bakal ada penyatuan. Seseorang mengejar dia tapi dia mengejar kamu, intinya gitu. Walaupun kamu sudah tegas di sini, tapi kamu udah jenuh, tapi dia berusaha keras untuk kembali ke posisi semula, keharmonisan ya, dan kebahagiaan. Membahagiakan kamu adalah tujuan dia. Namun itulah namanya ujian dalam rumah tangga ya. Kita masuk ke Oktober. Karir kamu seperti apa? Dari segi karir duluan ya. Di bulan Oktober. Karir kamu seperti apa? Sepertinya ini ada perjuangan sengit, ada persaingan, ada pertentangan yang terjadi, masalah-masalah dalam pekerjaan kamu. Namun kamu tidak lelah. Pokoknya kamu pantang menyerah lah. Kamu terus berjuang, kamu tetap enjoy, kamu tetap punya harapan yang positif, pikiran positif, dan kamu pribadi yang kokoh, berprinsip, punya pendirian. Jadi walaupun ada gonjang-ganjing ya, atau masalah-masalah yang bertentangan, persaingan negatif, kamu tetap berpikir positif. Nah ini yang membuat kamu bakal sukses, sejahtera ya, makmur dan sentosa. Apapun jenis pekerjaan kamu tuh sudah diperhatikan, kegigihan, talenta ya, prinsip-prinsip kamu, kedisiplinan ya, kepemimpinan kamu itu membuat kamu tetap diperhatikan oleh alam semesta sekaligus atasan atau alam semesta. Kenapa begitu? Kalau atasan kamu sudah memperhatikan kamu, kalau kamu ada bisnis, kamu diperhatikan oleh semesta atas kegigihan, kecerdasan, ketegasan, prinsip-prinsip, dan jiwa kepemimpinan kamu yang sangat konsisten. Itu yang dinilai oleh semesta, sehingga kamu bakal mendapatkan hadiah gitu ya, berupa kesejahteraan, kesuksesannya. Makanya tetap positif ya. Untuk dalam hal keuangan di bulan Oktober ini, rezeki mantap ya. Diam-diam kamu manen hasil, diam-diam kamu makin sejahtera, diam-diam ada orang yang diam-diam sirik dengan kemajuan kesuksesan kamu, diam-diam ada orang yang iri dengan kelancaran bisnis kamu. Ini dari arah mana saja nih, kayak banyak pemasukan yang makin lancar ya, makin rezeki kamu makin meningkat, usaha kamu makin lancar, sehingga cuan-cuan berdatangan dari arah yang tidak disangka-sangka, dan itu banyak banget beruntun. Nah ini hati-hati dengan orang-orang yang memanfaatkan, mendekati kamu karena duit. Hati-hati orang-orang yang tidak bisa dipercaya, hati-hati ya. Hati-hati dengan godaan-godaan orang ketiga, karena intinya mereka hanya ingin memanfaatkan ya. Hati-hati, kalau kita sudah berduit, kita udah sukses, pasti rentan sekali dengan orang-orang negatif seperti itu ya. Untuk kalian yang sudah kita masuk ke cinta ya, kalian yang jomblo dan mencari cinta, kita lihat, wow, saya lihat di sini kamu tuh kayak punya trauma, dimanipulasi, seperti kamu pernah ditipu, dikhianati, dimanfaatin ya,
Di sini kamu sudah membebaskan diri. Ya, kamu terlalu baik, kamu terlalu perhatian, kamu terlalu peduli, akhirnya kamu dimanfaatin gitu. Akhirnya kamu dimanipulasi. Nah, di sini dengan kesadaran kamu dan kamu buat hidup kamu yang baru di mana kamu tidak mudah lagi terlena, terpancing, terpedaya, dan di sini kamu bakal menjadi bebas. Energi kamu sudah bebas. Dan nantinya ini tabur tuai berlaku kepada kamu. Tadi kasih sayang yang kau berikan kepada mantan kamu yang sudah hianat, sudah manfaatin ya. Ini berbalik kepada kamu, kasih sayang semesta kepada kamu memberikan kamu seorang pendampingnya. Kamu bakal menemukan seseorang yang jiwanya penyayang, dewasa ya, dia bisa menaklukkan hati kamu. Dia bakal membuat kamu merasa aman, nyaman, tentram dan damai gitu. Kalian bakal cocok secara sisi rezeki itu kayak nyatu gitu ya, bersinergi, jadi kayak makin sukses kamu ya gitu. Kamu ini sudah lebih fokus sama karir dan keuangan, tapi kehadiran orang ini bakal membuat kamu semakin sukses. Kalian yang sudah berpacaran LDR maupun non LDR di bulan Oktober, wow. Ini orang sebenarnya apa ya, kayak malu-malu tapi mau ya. Orangnya bertanggung jawab, orangnya berprinsip, orangnya apa ya, punya niat yang tulus, suci kepada kamu ya. Mungkin dia diam aja, dia kurang banyak bicara, kurang banyak janji, membuat kamu kadang ragu dengan hubungan ini. Tapi saya lihat kemungkinan besar ya, dia maju pantang mundur. Pokoknya dia sudah niat ya, harus gitu, ingin menghalalkan hubungan gitu ya. Ya itu kayak ada, saya merasa energi dia tuh segan sama kamu, sangat menghargai kamu, sangat memprioritaskan kamu dalam diam gitu. Jadi untuk kalau kamu tanya tuh soal niatnya, saya rasa itu serius ya, itu bakal serius sama kamu, bakal menghalalkan hubungan. Untuk kalian yang sudah berumah tangga di bulan Oktober, seperti apa energi kalian? Wow, ini kalian lebih happy dengan diri sendiri, bisa memanjakan diri, bisa merubah penampilan, bisa memfasilitaskan peremajaan diri ya, merubah penampilan, ini terfasilitaskan secara finansial. Saya lihat pasangan kamu agak julid ya, agak iri, agak ya, mungkin kalian sukses ya, makin sukses karir kamu, usaha kamu makin maju, kamu makin cantik, makin tampan ya. Kayak rasa cemburunya gitu, dia pingin juga seperti kamu, dia takut kamu bakal dilirik orang-orang di luar sana, lawan jenis ya, kayak rasa cemburunya meningkat. Namun saya lihat di sini ya, beberapa dari kalian memang ada masalah dengan pihak keluarga atau yang namanya orang ketiga udah selesai ya, dia sudah nggak mau masuk ke situ lagi, sudah ada kesadaran diri dia sudah stabil, logis ya, sudah berpikir masuk akal. Untuk masalah-masalah terkait keluarga dan orang ketiga udah dia bebaskan dari diri dia ya, dan dia ingin insaf ya, di sini ada keinsafan, udah jiwa sadarnya udah mulai tumbuh ya, udah mulai insaf, tidak lagi fokus pada hal-hal yang duniawi dan di luar dari ekspektasi kamu gitu, kayak bertentangan dengan ekspektasi kamu tuh udah dia nggak mau ke situ-situ lagi gitu ya. November, dalam karir di bulan November, berapa dari kalian karir kalian makin lancar, namun ada penghalang-penghalang, orang-orang yang tidak suka atau tidak sepakat, tidak setuju ya, orang-orang manipulatif ya, orang-orang yang tidak berkontribusi. Namun nantinya kamu tetap menang karena kamu dapat apresiasi, nanti pengakuan kamu akan bangkit makin tinggi, makin maju, makin lancar bisnis kamu, makin sukses, makin mendapatkan posisi dipercaya gitu, diandalkan. Banyak banget orang yang sirik, banyak orang yang merebut posisi itu, banyak orang yang bersaing, tidak sehat, tapi kamu tetap menang. Dari segi keuangan di bulan November kita lihat,
Ini sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan kemajuan karir kamu, ya. Kamu bakal bisa beristirahat ya, karena ini manen nih, manen. Doa ibumu terkabulkan. Doa ibumu sudah didengar, doa kamu dan doa ibumu sudah bersatu untuk perwujudan. Jadi kamu bisa beristirahat ya, menikmati gitu. Manen hasil aja gitu. Ngerti? Ya. Ada rezeki dari berbagai sumber. Dari talenta kamu lah, ya, dari upaya kamu. Itu ada rezeki berdatangan dari berbagai sumber. Untuk kalian yang jomblo dan sudah mencari cinta ya, jomblo yang mencari cinta, energi kalian seperti apa dan yang akan terjadi? Saya lihat memang kalian punya fantasi lebih ke harapan-harapan besar kalian mengenai cita-cita, keuangan, posisi, kedudukan, ya, baru jodoh gitu, rumah, kayak banyak hal yang kalian pikirkan, angankan sebelum kalian menikah. Ya harus kalian capai itu dulu tuh, secara mapan, kemapanan ya, segi karir, finansial harus sudah kokoh dulu, baru kalian menikah, ya, baru kalian cari pasangan gitu. Namun di sini ya saya lihat kamu sudah diperhatikan oleh seseorang yang nantinya bakal datang ke dalam hidup kamu, yang membantu kamu untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi kamu itu. Ya, orangnya bertanggung jawab, orangnya bersahaja, orangnya cerdas, orangnya punya energi kepemimpinan, dan dia punya satu frekuensi ya dengan kamu, kayak sudah satu passion gitu ya, punya angan-angan yang sama juga. Dia juga pemimpi, dia juga punya fantasi atau apa ya, imajinatif tinggi ya, dan orangnya juga sama-sama cerdas dan bertanggung jawab gitu ya. Ini kamu akan kehadiran seseorang yang seperti itu ya. Kalian yang sudah berpacaran di bulan November ini, seperti apa energi kalian dan yang akan terjadi nanti? Kita cek ya. Udah berpacaran LDR maupun non LDR ya. Oke, saya lihat di sini berapa dari kalian lagi cuek ya sama cinta-cintaan. Lagi masa bodoh aja sih ya. Lagi menyeimbangkan diri, lagi asik sama karir, sama keuangan, lagi cuek-cuekan sama pasangan ya. Aduh, tapi ya kamu lebih menggunakan logika ya dalam hubungan ini tuh, kamu lebih logis gitu. Udah nggak baper-baperan lagi, udah nggak drama-drama lagi, udah nggak lebay-lebay lagi gitu, udah nggak konyol-konyol lagi. Lebih ya jalani aja gitu, yang penting karir gue, yang penting finansial gue ya. Kalau kamu mantap, kalau kamu memang mantap hati dengan saya, sudah kita serius. Kalau enggak juga intinya kita jalani aja dulu gitu. Kalau saya sih energi kamu seperti itu ya. Masa bodoh lah dengan drama cinta, aduh capek deh gitu. Bagus seperti itu kan tidak mengganggu produktivitas kamu dalam bekerja ya kan gitu. Tapi kamu jangan terlalu cuek ya. Diimbangilah, karena saya rasa dengan sikap kamu seperti ini, dia bakal mulai mikir gitu. Bagaimana ya? Apa yang dipikirkan dengan sikap kamu seperti ini? Mulai menilai, menimbang ya. Waduh, ini nggak bisa dibiarin dong. Nanti kalau kamu nyaman seperti itu gimana gitu? Dia sudah nyaman dengan kamu ya. Dia sudah tekad dengan kamu dan ingin berkeluarga, itu aja. Serius, pokoknya kita jalan dan kita serius gitu. Nggak mau tahu dia dengan hal lain. Kalian sudah menikah di bulan November, energinya seperti apa? Saya lihat dia akan ya, kalau saya lihat energi kamu sih melepas kekecewaan, melepaskan kesedihan, melepaskan kegalauan, melepaskan drama, melepaskan yang berat-berat, hal-hal yang melelahkan dalam rumah tangga gitu ya. Kamu lebih pilih untuk fokus sama karir, finansial. Kamu sepertinya ada sesuatu yang kamu rahasiakan ya. Intinya kamu rasa
terpuruk juga ya dalam hubungan ini, karena ada masalah-masalah terkait dengan orang ketiga atau keluarga ya. Ini beberapa kali kamu sudah kecewa dan udah pesimis dalam hubungan ini, jadi kamu lebih fokus melepaskan drama-drama dalam rumah tangga gitu, fokusnya value diri aja gitu. Nah, tapi nantinya akan ada perubahan besar-besaran ya, ada kesadaran dia untuk melepaskan sikap-sikap toksiknya, keegoisannya. Dia lebih bersikap masuk akal gitu sama kamu gitu, yang sesuai dengan aturan dalam rumah tangga akan dijalankan, tentang kewajiban, tanggung jawab. Jadi dia sudah mulai berpikir tentang gimana menghargai kamu gitu ya. Untuk kita masuk ke bulan Desember ya. Nanti karir kalian seperti apa di bulan Desember? Karir kalian seperti apa di bulan Desember? Energi kalian dan yang akan terjadi. Saya lihat ya. Ini apa ya, kalian itu orang yang berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan atau usaha kamu atau instansi tersebut, mengayomi kamu, memberikan setulus hati gitu, bekerja sepenuh hati, penuh cinta. Nah ya, ini membuat kamu bakal maju terus. Memang ada yang memperhatikan kamu, cemburu, risih, julid, iri, tapi ya mau gimana lagi, emang kamu bukan tipe yang suka cari muka ya. Kamu bekerja dengan tulus ya, dengan tekad, niat yang baik, memberikan yang terbaik. Ya sudah, gak usah ngobrol sama orang-orang yang sirik ya, karena emang selalu ada orang yang iri dengan pencapaian kita, kita yang dinilai lebih, atau kita yang diprioritaskan, atau kita yang lebih daripada mereka. Itu wajar ya. Ikuti aja intuisi kamu, kata hatimu, tetaplah dalam pendirianmu, gak usah ke-trigger ya. Kamu udah diperhatikan oleh semesta dan atasan kamu ya, atau customer. Ada hasil karya kamu atau produk kamu atau kinerja kamu yang dinilai sangat patut untuk diapresiasi gitu, patut didukung, patut di like gitu ya. Kamu disukai banyak orang, kamu disenangi, namun ada beberapa yang kurang ya, pro kontra gitu ya, kurang senang dengan pencapaian kamu, keberhasilan kamu ini. Jiwa positifmu membuat mereka makin nggak senang gitu ya. Ya, perkembangan positif, dan emang kamu auranya bagus ya, emang kamu tulus dalam bekerja, jadi ya gitu, harus nggak bisa gitu, nggak bisa disingkirkan, nggak bisa bersaing dengan mereka gitu. Mereka nggak bisa bersaing dengan kamu, mereka bakal kalah. Kamu tetap maju besar dong, say. Oke, kita lihat dari segi keuangan di bulan Desember. Dari segi keuangan, nah ini akan banyak pemasukan kamu itu bakal meningkat, bakal lancar daripada bulan-bulan kemarin ya, lebih lancar lagi ya. Ini beberapa kalian akan sembuh dari sakit, kalian akan mendapatkan hadiah atau sambutan gitu ya, dari ya pokoknya rezeki itu selalu nyambut kalian, upaya kalian selalu mendatangkan cuan gitu. Jadi rezeki yang menyambut kalian, bukan kalian yang harus menyambut rezeki, karena kalian kerja keras kalian itu emang pantas disambut gitu oleh rezeki ini gitu ya. Kamu kerja aja, lakukan yang sesuai dengan kemampuan kamu ya, ketulusan kamu ya, tujuan kamu. Maka di sini saya lihat bakal ada rezeki yang tak terduga dari arah yang tidak disangka-sangka gitu, dan bakal lancar, ada pemasukan tambahan atau dari area yang tidak sangka-sangka tuh, dan itu beruntun gitu. Kita lihat untuk kalian dari segi percintaan, untuk kalian yang jomblo dan mencari cinta, sepertinya kalian sedang menjalin komunikasi dengan orang luar, LDR ya.
Namun kalian harus pikir-pikir ya. Ya udah ya, kayak enak-enak aja gitu, yang enak aja komunikasinya, yang nyaman-nyaman wae gitu ya. Emang belum ada beberapa dari kalian sudah berteman di media sosial lah ya. Saya lihat ini potensinya kuat untuk nyambung dan bakal ada pertemuan, bakal ada penyatuan ya. Jadi beberapa kalian akan menemukan jodoh kalian tuh melalui media sosial, melalui hubungan LDRan gitu. Kekuatan energinya situ ya. Dan saya lihat akan ada beberapa kalian kekuatan untuk mendapatkan jodoh di bulan Desember ya. Mungkin orangnya itu kerja di luar, tiba-tiba ketemu kamu dan dia ternyata terpikat sama kamu, atau dia dari ya mungkin orang luar negeri atau apa gitu, pokoknya dari luar kota, luar negara, luar negeri atau apa gitu ya. Tapi kalian cocok gitu, seimbang, sevibrasi, selevel gitu ya. Kalian sudah berpacaran LDR maupun non LDR. Aduh, berapa dari kalian ini seperti dalam hubungan itu ada yang dimanfaatin dari segi finansial ya, karena karir kamu lah apalah, atau kebaikan dia sering membantu orang, membuat ada yang simpati sama dia dan terjadilah hubungan cinta segitiga. Kamu bakal tahu itu. Dan tapi ada beberapa yang sumber keuangannya itu dari kamu gitu, kamu membantu dia kan, kamu adalah support sistemnya ya. Jadi mau nggak mau dia kan merasa rugi kalau melepaskan kamu ya. Intinya kamu yang dia cari, kamu yang dibutuhkan. Memang mungkin kalian berjauhan ya, LDR ya, namun ya itu hanya kayak menghibur diri gitu, ngisi kekosongan aja gitu. Tapi ternyata dia dimanfaatin dan dia akan sadar itu. Nah akhirnya dia kembali lagi ke kamu, dia melepaskan orang ketiga itu ya. Kamu bakal menang gitu. Dan kamu yang sudah berpacaran satu kota non LDR ya, saya lihat di sini memang ada cinta rahasia, ada hubungan masa lalu, ada campur tangan orang lain, orang ketiga, ada masalah-masalah yang terjadi, tapi tetap aman. Kalian bakal aman kembali, kalian bakal ya saling membutuhkan kembali gitu ya. Dia sudah tahu siapa kamu, talenta kamu, kualitas kamu, value kamu, ya nggak mungkin lah dia meninggalkan kamu gitu. Dia tetap serius sama kamu ya. Kamu adalah orang yang dipilih, walaupun terjadi masalah-masalah yang seribet apapun, tetap kamu yang terbaik gitu ya. Sudah menilai kamu dari segala sisi gitu. Untuk kalian yang sudah menikah di bulan Desember seperti apa ya, untuk rumah tangga di bulan Desember seperti apa energi kalian? Saya lihat di sini dia pasangan kalian ini mulai segan dengan sikap kalian yang cuek, tidak terlalu drama, tidak terlalu cemburu, tidak terlalu curiga. Kalian lebih fokus untuk pembenahan diri, merubah penampilan, mengasah skill, ya meningkatkan value diri aja gitu, berkreasi apalah gitu ya. Kembali ke dirimu yang dulunya gimana dia mengenal kamu begitu mahalnya, begitu sulitnya dia mendapatkan kamu, ya kamu akan kembali ke energi sebelumnya gitu. Dan dia merasa gitu, akan kayak dia akan mempertahankan, memperjuangkan kamu walaupun itu rumit gitu ya. Apapun masalahnya dia segan sama kamu ya. Ada transformasi besar-besaran, mungkin ada campur tangan dari pihak keluarga atau kehadiran orang ketiga. Dia akan move on dari apapun itu demi membawa kamu keluar ya, dari sisi positif ke negatif. Walaupun terjadi konflik demi konflik, tapi intinya di sini ada tabur tuai yang baik untuk kalian, rumah tangga kalian. Emang banyak pertentangan, banyak konflik, banyak pertikaian ya, atau apa ya, ini campur tangan dari pihak keluarga ya, masalah-masalah yang terkait dengan keuangan atau orang ketiga ya. Tapi di sini yang paling ditakutkan adalah kehilangan dirimu, yang paling ditakutkan adalah kamu kecewa dan kamu pergi dari dia, itu yang ditakutkan ya. Saya lihat kemungkinan besar kalian akan berpindah dari situasi negatif ke positif, jadi hubungannya bakal terperbaiki, bakal pulih, bakal harmonis kembali. Amin. Inisial
inisial kalian yang resone dalam pembacaan saya di sini. Kita cek. Oke. Ada huruf I, C, M, Q, R, O, G, H, L, Y, Z, W, J, T, D, U, P, B, S, N, V, K, dan E. Oke. Kita masuk ke tanggal lahir dan usia. Ini tadi inisial bisa nama kota, tempat tinggal kamu atau dia, kelurahan lah, apalah, atau inisial nama kamu atau dia yang kau fokuskan. Entah ini adalah teman kerja yang sesuai dengan yang saya baca tadi ya. Yang kau fokuskan dalam pembacaan saya itu adalah teman atau rekanan atau atasan ya, atau pasangan, terserah. Dicocok-cocok ini ya, sesuaikan dengan inisialnya. Ini ada tanggal lahir dan usia kamu dan orang yang kau fokuskan di saat pembacaan perbulanan tadi ya, sesuai dengan pembacaan tadi. 50, 20, 35, 46, 18, 33, 55, 44, 13, 5, 41, 15, 31, 24, 54, 57, 8, ada 60, 26, 16, ada 32, ada 4, ada 27, 29, 21, ada 14, ada 34, 43, 17, 47, 22, 40, 37, 56, 18, 19, 1, 58, 36, 12, dan 53. Oke, kelihatan gak sih? Nah tuh kan. Nah kita cek dari zodiak yang terkoneksi. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian, siapapun dia yang kau fokuskan. Oke. Sini ada Scorpio, Pisces, Aries, Capricorn, Leo, Gemini, Virgo, Libra, Taurus, Aquarius, dan Cancer. Demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja pasangannya, saudaranya, tetangganya berzodiak yang sama dengan kamu dan ini bisa diklaim energi positifnya. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Saya doakan semoga kalian bertemu dengan jodoh kalian yang tepat ya, pasangan yang tepat ya, hubungan kalian makin harmonis, bahagia, sukses ya, sejahtera ya, hidupnya aman, damai, sentosa dan juga yang bakal sukses nih ya. Saya doakan semua kalian menjadi miliarder bahkan triliuner di tahun 2025 ini ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.